Ini merupakan pemandangan kehancuran kota Purwokerto setelah Panglima Divisi 2 Tentara Republik Indonesia, Gatot Subroto, menginstruksikan pelaksanaan taktik bumi hangus. Upaya Belanda menguasai Keresidenan Banyumas terhambat oleh perlawanan 4 kompi Tentara Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mayor Broto Siswoyo. Selain membuat barikade jalan, pasukan TRI juga meledakkan 9 jembatan untuk menghambat laju tentara Belanda menuju Purwokerto. Namun belakangan, pasukan Belanda berhasil menyadap sambungan telepon tentara Indonesia. Pasukan Belanda mundur ke Tegal. Mereka mengganti jalur penyerangan, kini melalui Kalibakung Bumi Jawa, terus ke timur ke Belik, Pemalang. Pasukan Belanda terus maju menuju Bobotsari dengan cara memutari Gunung Slamet. Setelah melalui pertempuran sengit, Bobotsari akhirnya dikuasai Belanda pada pukul 16.30. Mengetahui pertahanan di Bobotsari telah dikuasai Belanda, Panglima Divisi 2 Gatot Subroto memerintahkan pelaksanaan taktik bumi hangus. Gedung-gedung dan bangunan-bangunan penting di kota Purwokerto seperti stasiun timur dan pabrik gula serta instalasi militer dibakar habis. Pada pukul 12 siang, Belanda berhasil menguasai Purwokerto. Belanda kemudian mengadakan pembersihan di desa-desa sekitar yang menjadi basis perjuangan tentara Indonesia di Banyumas. Pasukan Belanda kemudian dipecah dua, sejumlah tentara dikirim menuju Cilacap melalui Wangon, lanjut menuju Jeruk Legi. Berkat dukungan udara, hari itu pula Cilacap jatuh ke tangan Belanda. Agresi militer Belanda I di Keresidenan Banyumas dilakukan oleh pasukan Belanda di bawah pimpinan Kolonel Janse Meyer. Pasukan ini bertolak dari Bandung, kemudian menduduki Cirebon dan selanjutnya membombardir Tegal. Ketika itu tentara Indonesia di Banyumas sedang menghadapi situasi sulit. Pasalnya, sebagian besar pasukan sedang bertugas di daerah Jawa Barat, Priangan Timur, yang dipimpin oleh Letkol Muhammad Bahrun untuk membantu divisi Siliwangi. Meskipun demikian, perjuangan terus berlanjut. 4 kompi TRI di bawah pimpinan Mayor Broto Siswoyo menghadang pasukan Belanda di Bumi Ayu, Brebes. Pasukan Broto Siswoyo membuat halang lintang dan meledakkan 9 jembatan untuk menghambat laju tentara Belanda menuju kota Purwokerto. Namun Belanda kemudian sukses menyadap komunikasi telepon pasukan Indonesia. Sadar adanya konsentrasi pasukan Indonesia di Bumi Ayu, Belanda kemudian mundur ke arah Margasari, Banjaran, dan bergabung dengan pasukan Belanda di Tegal. Mereka meneruskan perjalanan ke Kalibakung, Bumi Jawa, terus ke timur Belik, yang disambut kontak senjata pasukan Angkatan Laut Republik Indonesia. Namun, pasukan Belanda terus maju, yang tujuannya menerobos masuk di arah Bobotsari dan memutari Gunung Slamet. Meledaklah pertempuran sengit. Namun, Bobotsari akhirnya dikuasai Belanda pada Rabu 30 Juli 1947, sekitar pukul 16.30. Mengetahui Bobotsari telah dikuasai Belanda, Panglima Divisi 2 Gatot Subroto memerintahkan untuk membumi hanguskan Purwokerto. Gedung-gedung dan bangunan-bangunan penting seperti stasiun timur dan pabrik gula
serta instalasi-instalasi militer dibakar habis agar tidak digunakan tentara Belanda. Pada 31 Juli 1947, sekitar pukul 8 pagi, tentara Belanda dihadang oleh Batalion 4 Wongso Atmojo di desa Sidangkangen, Kalimanah, Purbalingga. Namun, gerak pasukan Belanda tak dapat dibendung. Pasukan Belanda terus melaju hingga Sukaraja. Kemudian menghujani Purwokerto dengan tembakan-tembakan artileri yang mengenai rumah-rumah dan bangunan-bangunan di sekitar alun-alun. Hari itu, sekitar pukul 12 siang, Belanda berhasil menguasai Purwokerto. Pemerintah Keresidenan Banyumas dan militer Indonesia mundur ke daerah utara Purwokerto. Perjuangan beralih menjadi perang gerilya. Belanda kemudian mengadakan pembersihan ke desa-desa sekitar yang menjadi basis perjuangan tentara Indonesia di Banyumas. Usai Purwokerto dikuasai, tentara Belanda memperluas serangan. Pasukan dipecah dua. Pasukan pertama menuju Klampok dengan target menduduki Purwanegara, Banjarnegara. Pasukan kedua menuju Cilacap melalui Wangon untuk kemudian menuju Jeruk Legi. Meskipun telah dipertahankan habis-habisan oleh Kesatuan Resimen 15 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Abimanyu, akhirnya kota Cilacap jatuh juga ke tangan Belanda melalui serangan darat dari arah Jeruk Legi pada 4 Agustus 1947.